Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua, di sini ada The Hermit. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Cups. Kartu keempat, di sini ada Seven of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya The Devil. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Swords. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Swords. Nah, ini menggambarkan kematangan, menggambarkan kebijaksanaan, ataupun kepiawaian, ya, di dalam dirimu yang kamu temukan kembali sehingga kamu benar-benar mampu menyusun, memutuskan, melihat, menilai segala sesuatu ya yang terjadi di dalam hidupmu itu dari sudut pandang yang positif dan terbuka. Sehingga kamu akan benar-benar mampu menjadi seorang yang siap untuk menghadapi ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul saat ini ataupun dari sebelumnya ada di dalam kehidupanmu. Nah, kebijaksanaan inilah yang akhirnya benar-benar mampu membuat kamu menempatkan dirimu, memposisikan dirimu di tempat-tempat yang tepat. Sehingga kamu benar-benar mampu memperbaiki, menata setiap hubungan yang kamu jalani dengan sangat baik dan menjadi positif, hangat, dan harmonis kembali. Baik dalam hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan antara kamu dan tetangga, kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, mampu kamu tata kembali dengan sangat baik. Ya, karena apa? Karena kamu telah menjadi seseorang yang selalu memaklumi, selalu bersabar, dan ada banyak kata maaf yang bisa kamu utarakan untuk setiap hal yang pernah terjadi. Jadi hal inilah yang membuat kamu semakin mampu legowo, mampu menerima ya apapun yang sudah terjadi dan melangkah menuju hal-hal yang ingin kamu capai selanjutnya. Ya, mungkin dulu memang pernah ada perselisihan faham, ada pertengkaran, ada perdebatan ya antara kamu dan lingkungan sekitar, tetapi akhirnya kamu mampu membenahi itu, mampu introspeksi diri, mampu memaafkan mereka-mereka yang mungkin dulunya selalu toksik, ya, selalu berpandangan negatif, selalu adu domba. Kamu coba memaklumi, karena mungkin mereka bersikap demikian ada alasannya. Karena tuntutan situasi, tuntutan keadaan. Makanya di saat ini kamu benar-benar mampu membangun hubungan, membangun komunikasi yang sangat positif, yang sangat baik. Dan di samping itu, di saat kamu berkomunikasi, kamu tidak lagi
berkomunikasi ataupun membahas topik-topik yang nggak benar, topik-topik yang negatif. Kamu coba untuk membahas ide, gagasan, ya, sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sehingga hal inilah yang menjadi hal yang positif yang bisa dirasakan oleh orang sekitar terhadap dirimu. Nah, dan dengan begitu akan ada hubungan yang kembali baik. Hubungan yang kembali hangat dan cair. Nah, sehingga hal inilah yang akan mempermudah kamu, yang akan membuat langkahmu semakin banyak dapat support, dapat dukungan. Dan bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan pada kegiatanmu akan benar-benar bisa kamu capai karena jalannya sudah semakin mudah. Karena kamu dan orang sekitar sudah semakin nyaman, sudah sama-sama saling mengerti, saling pengertian. Oke, makanya ini menggambarkan kebijaksanaan di mana kamu akan mampu menghadapi apapun masalah yang akan muncul nantinya ataupun yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan inilah menjadi salah satu harta yang paling berharga saat ini yang kamu miliki. Jadi bukan saja harta yang berharga itu dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk uang yang banyak. Tetapi hubungan yang baik, silaturahmi yang positif juga menjadi salah satu keberkahan, menjadi salah satu harta yang paling berharga, ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan silaturahmi yang baik, dengan hubungan yang baik dan positif, maka kita akan semakin banyak dapat kemudahan, dapat support, dapat dukungan dari setiap langkah yang kita jalani ke depannya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan kesuksesan, menggambarkan keberhasilan. Di mana kamu akan benar-benar mampu beberapa langkah lebih baik ataupun lebih maju daripada kamu sebelumnya, baik di bidang apapun. Entah di bidang kegiatan, ya, dari caramu bersosialisasi, dari caramu berteman, bersahabat, ada kemajuan, ada peningkatan. Karena apa? Karena kamu selalu ingin, ya, berbicara, berbagi, membahas topik tentang ide, tentang gagasan, tentang pemikiran-pemikiran, bagaimana untuk berkembang dan untuk sama-sama maju. Ya, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling ceritain sana, ceritain sini. Nah, inilah, ya, yang membuat kamu akan benar-benar bisa berada beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini menggambarkan kesuksesan. Nah, makanya hubungan yang baik, ya, pertemanan yang saling pengertian. Nah, ini juga menjadi salah satu yang harta yang paling berharga. Ya, karena teman ataupun sahabat, tentu dia tidak akan cemburu, tidak akan iri terhadap kesuksesan sahabatnya. Ataupun di saat sahabatnya kesusahan, kesulitan, ya, teman inilah yang siap untuk membantu, siap untuk mencari cara bagaimana bisa keluar dari keadaan sulit. Nah, inilah keuntungan, keberkahan dari hubungan-hubungan yang positif dan berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hermit. Nah, benar kan? Hermit, ya, artinya kamu kembali temukan penerang, temukan pelita di dalam dirimu. Ya, kamu tahu bagaimana sesungguhnya kita hidup bertetangga, hidup bersosialisasi, begitu ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, bukannya kita mementingkan diri sendiri, bukannya kita menari di atas penderitaan orang lain, tetapi bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak. Nah, inilah yang mulai kamu ketahui, yang mulai kamu temukan di dalam jati dirimu. Sehingga di saat kamu mengenali dirimu, siapa dirimu, dan harus seperti apa sebenarnya kita di dalam hubungan
yang kita jalankan. Nah, inilah kunci keberhasilan. Inilah kunci di mana kamu bisa menjadi lebih baik beberapa langkah daripada sebelumnya. Dan tentunya dengan mengenali dirimu, kamu akan lebih tahu nih, ya, batas kemampuanmu, ya, sampai di mana limit ketahananmu, ataupun di bidang kegiatan apa yang benar-benar kamu sukai, yang benar-benar kamu kuasai. Sehingga di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, kamu benar-benar mampu memanfaatkan, mampu menempatkan, ya, peluang yang mana yang harus kamu ambil. Nah, inilah yang akan membuat kemajuan besar di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jelas kan? Jadi ini mungkin lebih tergambar kepada hubungan, ya, yang sempat kamu jalani di masa lalu, ya, di mana ada rasa bosan, rasa jenuh, situasi yang gak nyaman, ya, dikarenakan mungkin hubungannya hambar, hubungannya kaku begitu, ya, ataupun terlalu banyak hal-hal yang negatif, orang-orang yang toksik, lingkungan-lingkungan yang gak tepat, yang mungkin sempat berada di dalam circle kehidupanmu. Oke, nah, tetapi berangkat dari sinilah akhirnya kamu benar-benar mampu memilih, ya, lingkungan yang seperti apa, orang yang seperti apa, teman atau sahabat yang seperti bagaimana yang cocok untuk dirimu. Sehingga akan ada hubungan yang baik, akan ada saling support, akan ada situasi, ya, yang tentunya jauh lebih baik, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dengan situasi yang nyaman, kita akan lebih bisa, ya, memikirkan ide, bercerita tentang gagasan, ya, berbagi hal-hal baik dan positif untuk satu sama lainnya. Oke, jadi inilah mungkin yang menjadi batu loncatan ke depannya kamu untuk benar-benar bisa menjadi pribadi sedapat mungkin bagaimana kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Maaf, di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jelas ini adalah prinsip ataupun sikap yang kamu miliki, ya, dimana kamu benar-benar mampu bersabar, tekun, gigih, ya, di dalam melewati atau menjalani setiap proses di dalam kehidupanmu. Dan seiring berjalannya waktu, sembari kamu terus mencintai prosesmu, tentu akan semakin banyak pelajaran, semakin banyak pengalaman berharga yang bisa kamu dapatkan. Sehingga ke depannya bukan tidak mungkin kamu akan mampu memetik hasil yang baik, mendapatkan manfaat-manfaat manis dari buah dari kesabaran, kegigihan dan ketekunanmu selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi dulunya memang ada hubungan yang toksik, ya, lingkungan yang enggak baik, yang negatif begitu, ya. Karena apa? Karena ini menggambarkan energi negatif, ya. Jadi dulunya kamu sempat berada di circle yang dimana terlalu besar energi negatifnya di sana. Ya, tetapi kamu mulai berangsur keluar, beranjak pergi, mulai mampu memaafkan, ya, siapapun, apapun yang mungkin pernah ada di circle kehidupanmu. Sehingga ke depannya kamu akan lebih positif, akan lebih tangguh, akan lebih kuat, ya, di dalam menjalani hari-harimu. Serta kamu lebih mampu menganalisa, lebih mampu memilih, ya, lingkungan yang seperti apa, teman dan sahabat yang seperti apa yang harusnya pantas ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ini adalah mungkin yang menggambarkan kedewasaan, ya, ketenangan, di mana kamu mampu menguasai
hati dan pikiranmu, mengontrol emosi, mengontrol pemikiran, ditambah dengan kemuliaan hati yang kamu miliki, maka kamu akan mampu memaklumi, memaafkan siapapun, hal apapun ya yang mungkin dulu pernah menyulitkan kamu, pernah membuat kamu tersudut, tetapi ke depannya kamu benar-benar bisa mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan keberkahan, kemudahan ataupun dukungan ya di perjalananmu selanjutnya. Karena apa? Karena kamu sudah benar-benar bisa menjadi seseorang yang bijak, yang dewasa, yang matang. Ya, sehingga kamu bisa menilai, melihat, memutuskan ya apapun hal yang ada di dalam hidupmu itu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Oke, dan dengan kemuliaan hati, bukan tidak mungkin kamu akan berada di lingkungan ataupun di tengah-tengah orang yang juga benar-benar positif dan baik untuk hidupmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu mendapatkan setiap berkah, setiap kebaikan, setiap harta yang berharga di dalam hidupmu, yaitu teman yang baik, sahabat yang positif, ya, hubungan kegiatan hubunganmu dengan lingkungan yang saling support, saling dukung, sehingga bukan mustahil kamu akan raih kesuksesan serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.